Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Amin. Nah. Kali ini kita lagi ada di Pulau Gadung ya, An, ya? Ya betul, di pabriknya Yamaha. Iya, ya. kita menghadiri undangan dari Yamaha. Factory visit ya. Ya, jadi ada factory visit teman-teman untuk ngelihat langsung ininya pabriknya, An. Yoi. Ini jarang-jarang ya, kesempatan jarang-jarang banget. Belum pernah sama. Belum pernah. Iya. Dan terakhir Yamaha tuh ngundang media ke pabriknya Di terakhir 2018 ya. Dari kata Dion ya. Cuma waktu itu saya nggak ikut. Sama. Nggak ikut juga. Jadi ini kesempatan yang kalau menurut saya oke lah ya, datang gitu kan. Dan ternyata tujuannya mereka kasih tahu factory visit ini adalah mereka mau ngasih lihat kalau produksi di pabriknya itu udah kembali normal ya. Normal ya. Beda dengan waktu masa pandemi ya, waktu itu ada kasus chip semikonduktor susah, jadi produksinya turun ya, sehingga buat yang pengen beli motor harus inden panjang ya kan. Panjang, udah gitu banyak permainan yang nakal-nakal di salesnya kan. Mau beli cash disusahin nah ya itu, kan. mau beli modal-modal tertentu tuh malah ini harganya dinaikin lagi. Iya. Kalau yang idenya panjang kan, iya kayak misalnya contohnya kayak apa tuh, kayak Aerox tuh kemarin sempat ya. Bener, itu parah susah banget motornya dapat. Terus X-Max juga sempat susah ya kan. Betul. Dan karena udah normal, jadi mereka mengklaim kalau sekarang udah ini ya, yang kayak gitu-gitu udah nggak ada ya, sikat-sikatnya lah ya. Iya, jadi mereka memberikan statement kalau produksinya sudah digenjot banget, dan normal, dan kalau masih menemukan kasus kayak gitu tuh, yang nakal-nakal, katanya laporin aja, nanti akan ada ya tindak lanjuti lah ya. Kita gitu. sama-sama lihat aja lah, bener apa enggak. Iya. Jadi kabar baik lah ya buat teman-teman yang pengen beli Aerox, NMAX, mestinya udah lebih gampang. Betul. Cuma sayangnya teman-teman, jadi waktu kita factory visit masuk dalam pabrik, nggak boleh mengabadikan, ambil foto, nggak boleh bikin video. Alah, terus udah gitu dokumentasi dari Yamaha cuma foto. Fotonya berapa banyak? 12 kan? 12 frame. Jadi mungkin ya tempat rahasia kali ya. Iya makanya, cuma kan jadinya kita nggak bisa ngasih lihat ke teman-teman gitu loh. Padahal seru banget ya. Padahal keren banget asli. Ini pabriknya keren. Iya. Dan yang tadi kita lewat pabrik lainnya itu adalah line buat yang ekspor ya, ya. Banyak ekspor, tapi ada juga yang lokal, cuma banyak kan ekspor. Bikin produksi R3, X-Max, NMAX yang buat versi luar negeri. Tadi ada NMAX buat ke Cina. Iya, betul. Ada lagi R3 buat pasar Taiwan. Warnanya ungu banget. Terus ungunya kayak gini nih. Kita masukin gambarnya ya. Ini ternyata dibuatan di Indonesia juga. Bener. Jadi pokoknya di dunia itu ya, seluruh dunia, NMAX, X-Max, R3, R25 itu semua dari Indonesia. Dan sampai ini Nextnya mau produksi Moge juga. Iya ternyata. Jadi walaupun saat ini sebenarnya mereka udah bikin mesin ya, betul. Di pabrik yang di Jawa Barat, mereka udah bikin big bike juga mesin. Cuma kedepannya nanti kemungkinan besar akan bikin yang full bike. Iya. Cuma untuk pasar ekspor. Iya, ekspor. Unitnya apa belum tahu. Jadi kayak gini nih, tadi Pak Dion cerita kayak gini. Bukan hanya produksi motor kecil, tapi motor-motor besar juga akan mulai start untuk dialihkan produksinya ke sini. Ya, kami mendapat kepercayaan, tadi belum start kan, seperti preparation dari Yamaha Jepang untuk produksi bike, karena skill dari tim Yamaha Indonesia sudah teruji untuk ekspor yang global. Sekarang dikasih kepercayaan lebih untuk sesi besar. Dan ini sekarang karena NT atau CC besar dari regulasi Indonesia, jadi kena pajak barang mewah yang cukup mahal, sehingga saat ini untuk ekspor. Nah, gitu teman-teman. Keren ya? Keren sebenarnya. Pabrik pertama bikin Moge jangan-jangan nantinya di Indonesia. Iya. Iya. Biarpun bukan buat jual di sini ya, tapi ya oke lah. Pertimbangannya kata Pak Dion karena pajak barang mewahnya itu bikin harga mahal banget. Coba kalau direvisi, kita bisa beli Moge dengan harga yang masuk akal ya kan ya? Harusnya ya. Iyalah, jangan 125% lah. Iya. Tinggi banget. Ya kan? Apa lagi, An? Masalah pabrik yang menarik. Oke, pabrik yang menarik itu tadi kita lihat ini proses dari, walaupun nggak lihat langsung ya, tentang bikin rangka ya kan, ngecatnya gimana, sampai ke tadi perakitan juga. Mesin dulu tadi ya, mesin. Ternyata tiap satu mesin itu dinyalain loh. Oh ya iya. Kan? Jadi mesin segelondong sebelum masuk ke yang dirakit sama sasis yang full assembly ya. Itu ternyata dinyalain dulu, mesin segelondong nyalain udah oke, baru dipindah ke yang lain berikutnya ya. Baru itu ketemu sama rangka, ketemu bodi, jadi motor. Itu juga dites lagi pastinya. Dan ini tadi saya ada catatannya nih. Jadi setiap 1 jam itu mereka tuh bisa bikin 120 motor ya, An ya? Iya, untuk yang kecil-kecil kayak Mio gitu. Itu kalau yang NMAX itu 1 jamnya bisa 90 unit. Itu tapi satu line. Satu line. Padahal ada berapa line? Banyak lainnya kan? 4 kalau nggak salah tadi. 4 yang tadi kita kunjungi tadi 4.
Jadi tinggal kali 4 tuh berapa tuh? 120 kali 4. Banyak ya per jam segitu. Terus tadi ini, karena lagi rame rangka kan. Oh iya. Jadi pada yang salfok tuh pas di bagian yang rangka gitu pada lama di situ kan. Ya, benar. Ya karena ya gimana ya, lagi viral banget ya kan. Kita juga ikut penasaran dong ya kan. Jadi bahas-bahas rangka juga akhirnya. Iya. Dan Dan ternyata di rangka Yamaha sama ada silikatnya juga. Karena ya proses pengelasnya sama pakai teknologi apa? MAG ya. Iya. Yang pakai wire gitu, jadi butuh ada silikon ya. Ya, jadi akhirnya sama. Iya, silikonnya jadi silikat-silikat itu Iya, selesai. sama. Terus pengecatnya juga sama-sama pengecatan yang pakai model Apa CED ya? Cathodic Electro Deposition ya. Iya. Nah, kalau pakai tadi pengecatan itu, si silikatnya kan nggak bakal nempel catnya. Sama. Nah, ini nih, ini penjelasan resmi dari Yamaha soal silikat itu. Dan ini nyambung tadi yang lagi rame, Pak. Belakangan kan rame juga nih foto silikat ya, Pak. Silikat di frame X-Max gitu kan. Ada teman-teman juga di sini juga ada yang punya X-Max juga udah dibuka, memang terlihat ada silikatnya. Nah, terkait silikat itu bagaimana komentar Yamaha tentang silikat, apakah aman dan secara durability? Terus yang kedua, kenapa silikat bisa kita temukan di motor matic tapi di motor-motor yang sport bike kayak R15, kayak WR itu nggak ada, Pak, tapi lebih frame-nya kelihatan lebih mulus gitu kan. Kira-kira apa penyebabnya gitu? Mengenai kenapa mengenai silikatnya pasti tidak ada masalah, Pak. Itu sudah kita buktikan, dan kalau Bapak kurang informasinya bisa di searching juga di Google, itu hal yang proses yang umum, dan kita menggunakan proses dalam welding itu kita ada proses menggunakan wire untuk CO2 karena kita tidak menggunakan argon lagi untuk teknologi welding kita pakai robot yang full 100% menggunakan CO2. Jadi dari kondisi CO2 dari wire tadi kita ada komposisi silikonnya. Jadi dari kondisi itulah dalam proses CED itu karena tidak silikon itu sifatnya bukan penghantar, jadi tidak terikat dari dengan positif ke negatif, dia tidak terikat. Tapi kondisi silikatnya itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi chemical yang lain begitu. Jadi itu bisa sebagai penghambat yang lebih kuat terhadap karat. Image-nya saja itu yellowish karena ada proses treatment dan sebagainya. Itu ya kita perlu edukasi lebih banyak mengenai hal itu. Dan tadi kalau ada pertanyaan kenapa yang spotnya tidak terlihat, ya karena kita ada tambah spray, Pak, spray painting. Jadi spray painting itu kan tidak ada electron conditionnya, jadi pasti. Dan chemical paintingnya itu kan disesuaikan kondisi spray. Jadi karena ada double seperti ini ya tentu tidak ada silikat. Nah, teman-teman kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi rasanya ini menjawab juga nih ya. Menjawab yang jadi rame itu NMAX. Iya, ternyata rame NMAX dan X-Max. Iya, betul. Pada menemukan banyak silikat juga. Dibongkar, ini bahaya nggak nih, bahaya nggak? Ternyata tadi ya penjelasannya kayak gitu. Sebenarnya mirip-mirip kayak yang HM itu ya. Iya. Cuma emang kalau di motorsport emang mulus. Karena dicat 2 lapis Betul. tadi. Ya. Salah satunya karena estetika ya, Anda. Iya, betul. Estetika sama karena dia kan terekspos kan, bener-bener di luar gitu. Kalau di dalam body kan mungkin akan melindungi sama bodinya gitu kan. Tapi kenapa nggak sekalian aja ya nih, sekalian yang matic tuh dicat semua dalamnya gitu loh. Di spray ya? Di spray aja, double. Mungkin sama kali alasannya sama Honda, Bu. Apa? Biar murah. Hemat lumayan Biar dong, hemat, cat, iya sih. kan. Aduh, tapi inilah sebaiknya sih kalau menurut saya tetap lah. Sekalian ya, biar Sekalian enak aja. ya. Pasti bongkar-bongkar biar kelihatan cakep ya. Kelihatan cakep dan pasti kan juga lebih awet juga. Oh, iya. Pasti awetnya akan nambahin banget tuh, kan 2 lapis kan. Karena ada kemungkinan lapisan silikat itu lepas sehingga terjadi karat ya. Betul. Kalau misalnya lapisnya lebih tebel di bagian-bagian yang ketemu las-lasan kan pasti akan lebih mantap gitu loh, lebih awet. Apalagi kalau di Yamaha dalamnya juga udah ada catnya kan. Iya. Biar totalitas ya. Totalitas double protection. Iya. Ya di mata nggak enak lah kalau kelihatan silikatnya ya kan. Betul. Gitu. Sekarang kita sama-sama lihat yuk silikatnya yuk. Ada di Ayo. nih kebetulan udah disiapin ada Yamaha NMAX yang dibuka rangkanya yuk. Yuk kita lihat yuk. Nah sini nih Bo, jelas banget nih Bo. Oh ini yang paling bagian belakang ini nih. ya. Tuh silikatnya tuh. Ntar dulu kasih flash cobaan. Silicon Island. Ini frame-nya NMAX nih teman-teman. Iya. Kelihatan nggak tuh? Makin kelihatan ya? Jelas kelihatan nih, tuh. Sampai ke bagian tengah. Nah, di sini juga ada dikit-dikit. Ada sedikit, ya betul. Di mana lagi? Ini juga ada nih, tuh sisa-sisanya masih ada. Terus mana lagi? Nih kecil nih, ada kecil nih.
Ini sampai bagian ini sini pun ada nih lihat. Oh iya tuh. Tuh. Nih di sini juga ada. Cuma kalau tangki enggak. Tangki enggak, kayaknya beda sistem Iya, kemasannya ya. betul. Terus ngecatnya juga kayaknya dia pakai spray kayaknya, jadi lebih untuk semua. mulus. Coba lihat yang telanjangan. Oke, yang sini. Jadi Ini kebetulan ada teman-teman ada juga frame yang benar-benar udah dilepas dari motornya. Jadi kita bisa lihat lebih detail lagi nih. Tuh, malah kelihatan banget nih. Ini sebelah sini gede banget tuh, belakang, Pok. Mana? Tuh. Oh, sama kayak yang tadi itu ya. Iya, itu kan jelas ya, teman-teman. Jadi di semua frame asal dengan metode pengelasan yang sama pasti meninggalkan silikat juga. Terus sama ini teman-teman kalau misalnya ngecatnya pakai CED, ya udah pasti si silikatnya nggak akan bisa kelapis Iya, sama karena catnya. ini sifatnya kan isolator ya. Isolator, Jadi nggak bisa nempel, nggak bisa proses CED-nya gitu. Nah, Pok, sekarang Pok ngasih lihat Pok. Apa? Bahwa ini bagian dalam kecat nih, sistem Oh CED iya. tuh. Kelihatan nggak ya? Ini jelas banget tuh, ya kan cat semua dalamnya nih. Ya kan hitam gelap semua ya. kan? Iya. Kalau yang kemarin Honda kan masih kelihatan warna besinya kan. Iya. Kalau di sini enggak teman-teman. Benar. Aku mau lihat sebelah sini, Pok. Ini yang lebih gede, Pok. Mana? Nih. Oh iya dari bawah ya? Iya. Kelihatan nggak sih? Tuh, coba disorot. Nah ini hitam semua tuh, cat semua. Iya. Iya. Ya kan? Iya, bunda. Gitu. Nah, fakta lain yang menarik adalah, Pok, kalau metik-metiknya ya, Mas, semua masih pakai rangka pipa ya. Oh iya, pipa. Dan lumayan tebel ya ternyata. Iya, ini tebelnya kalau tadi NMAX itu sekitar 2,6 ya? Ya, 2, lebih dari 2 mili lah. iya 2, Ini bisa sekian dilihat tadi. dari sini deh. Apa perlu diambilin Sigmat? Boleh. Bentar ya. Nah, kita ukur aja, Pok. Coba ya, berapa ketebalannya. Tuh, ternyata sekitar 2,4, Pok. 2,4 ya? 2,4 mili ternyata. Ya lumayan Oh, tebel lah. lumayan ya. 2,4, dalamnya ikutan dicat juga nih. Ini dalamnya dicat juga. Iya, berarti kalau misal apes-apes terjadi ada karat, habisnya lama ya? Ya mungkin kayak Fiction-an. Oh iya ya. Fiction kan kemarin kita ketemu juga tuh yang Di atas pada 10 karat tahun kan. ya? Iya udah tua-tua kan. Cuma Iya. tadi juga sempat nanya juga kan, nanya juga yang si Fiction tadi itu. Tentang Vision ya, tentang kasus yang kemarin kita temukan yang di Kosambi ya, di Kaya Teknik. Jadi kemarin waktu liputan ke daerah Kosambi sana, Tangerang, selain menemukan rangkai kropos dari tetangga juga ditemukan narasumber bilang kalau juga banyak menangani tentang fiction. Itu ada nggak sih laporan ke Yamaha, misalnya ke dealer, atau ada investigasinya kalau ada laporan, mungkin ada apa penyebabnya gitu, atau mungkin ditemukan lagi? Ada nggak sih? Nah, terus yang kedua, kalau misal mengalami kropos gitu, pemiliknya pengen ganti rangka. Kalau di Yamaha ganti rangka itu prosesnya berapa lama? Kalau tadi kan disebutkan 2 bulan itu kalau yang garansi ya, atau nanti dikasih lagi. Nah, itu berapa lama proses? Terkait yang laporan secara resmi terkait dengan apa tadi Fiction, kita sih itu terima. Artinya biasanya kalau memang itu kas konsumen itu menganggap ini kesalahan pabrik, baru dia akan lapor ke kita itu. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan kalau orang mau membeli frame di POD kita ada. Jadi kalau misalnya terjadi tabrakan seperti itu gitu, itu bisa masing membeli frame di POD kita. Gitu. Mungkin prosesnya ya tadi kira-kira ya 2 bulan. POD itu spare part center ya? POD itu spare part center. Ya. Jadi kembali lagi Pak kepada basic regulation garansi Yamaha. Jadi kalau dalam masa garansi itu datang saja dan akan dicek itu faktornya itu apa. Tentu dalam masa garansi itu kalau sesuai dengan pemakaian pasti Yamaha ganti dengan gratis dan biaya tidak dikenakan biaya sama sekali dengan frame ataupun spare part yang baru dalam masa garansi. Tentunya kalau tadi masalah Fiction, kita udah jual lebih dari 500.000 unit lebih dan Fiction itu sudah sekian lama. Saya sangat confidence tidak ada data tentang klaim atau problem di Fiction sampai hari ini masih penjualan Fiction berlangsung. Jadi quality Fiction kita sangat yakin dengan Delta Box. Kebetulan ramai-ramai di sosial media kita jadi sensitif nih semua bicara tentang hal ini. Tapi yang saya tahu persis itu Yamaha itu dari sisi kualitas kami itu
Satu, tentu Yamaha mempelajari di Indonesia itu ada musim hujan dan musim kemarau. Kalau hujan ya pasti semua motor basah. Nah kalau gitu Yamaha desainnya sudah memperhatikan secara umum tentang faktor ini. Kedua, relatif di Indonesia kelembapannya tinggi. Itu salah satu faktor yang karat itu bukan hanya terjadi di motor, di pagar kita, di mana-mana ada karat seperti itu. Dan air hujan itu umumnya di Indonesia setahu saya itu cukup punya tingkat keasaman karena ya pasti udara kita itu ada polusi dan sebagainya, itu ada asam. Nah, dan untuk itu Yamaha sudah mempersiapkan metode proteksi. Tentu satu, pemilihan bahan kita itu kita sudah memperhatikan faktor seperti yang tadi saya sampaikan. Bahan kita relatif lebih tebal, kita saya sampaikan, dibandingkan dengan mungkin di industri dan lainnya. Mungkin kalian bisa cek ketebalan bahan kita, kan nggak bisa ditipu, itu tinggal diukur saja. Ketebalan itu akan mempengaruhi kemampuan menahan karat. Pasti ya, kalau besi yang tebalnya berapa mili itu pasti lebih kuat daripada yang lebih tipis. Itu pagar kita lah, saya nggak berani bicara tentang yang lain, tapi pagar kita pasti lebih kuat kalau lebih tebal. Pagar saya juga di rumah berkarat dan sampai hari ini bertahan sudah 20 tahun lebih. Kedua adalah drainase sistem. Drainase sistem dalam desain itu sangat menentukan. Kalau dia banyak menampung air pasti lebih rawan. Tapi kalau drainasenya bagus itu pasti lebih bagus terhadap karat. Ketiga faktornya adalah bukan hanya drainase, bagaimana perlindungan tadi yang tadi kita dasar. Tadi kalau Davisi Factory kita ada sistem pencelupan dan kita perlindungannya adalah baik di luar maupun di dalam dengan pencelupan ini. Jadi double protection, bukan hanya yang bagian terlihat aja. Dengan pencelupan itu terlindung semua rangka frame kita. Ini bicara tentang Yamaha. Dan selain daripada itu kita ada standar berapa tebal perlindungan, berapa mikron? 22 mikron pencelupan itu. Jadi bukan asal ada saja, tapi ada proses sehingga dia cukup. Dan selain daripada ini, kalau di sport mode tadi Fiction dan tabok itu di coating lagi sesudah las. Jadi di Yamaha ada proteksi, bermacam-macam proteksi untuk melindungi dari faktor tadi. Ini pertanyaan sangat menjurus ini, tapi ini saya nggak berbicara tentang Yamaha saja. Silakan, kita tidak attack yang lain, tapi ini yang cara kita memproteksi bagaimana high quality-nya Yamaha yang terjadi. Jadi yang pertama summary-nya bahan ya An ya. Yep. Materialnya. Jadi materialnya kalau di Yamaha itu lebih tebal, dia bilang itu pengakramnya kan. Dia totalnya berapa? 2,4 ya? mili. Dan catnya itu ketebalannya sekitar berapa? 20 mikron 20 ya? sampai 22 mikron. Itu luar dalam. Jadi bukan cuma luar doang tapi dalamnya juga. Jadi relatif tebel ya? Ya iya. Ya lumayan ya. Harusnya sih kalaupun ya? ada air di dalam, bibit-bibit karat ya lebih ketahan lah, karena ada catnya di dalam itu kan. Apalagi ada klaim juga desainnya dibikin air bisa langsung keluar ya, habis ya. Betul. Ada drainase segala. Drainase ini makanya ini ada ini nih, ini sebenarnya colongan banget ya. Iya. Mumpung kayaknya. Ini lagi apa factory visit gitu, tapi ada ini. Bisa banget ya mereka ya. Pinter lah ya. Momen itu jangan dilewatkan ya kan. Ya udah nih. Nah kalau di Yamaha itu klaimnya dia bikin lubang sini teman-teman, lubang untuk pembuangan air ya. Kalau ada air masuk. Nah gini nih. Nih. Jadi tuh ada lubang di sini. Ini nggak cuma satu, tapi ini kanan kiri ada, dan di yang tengah ini pun ada lubangnya. Sini juga ada di sini. Ada ya? bawah sini. Jadi ini pembuangan kalau misalnya ada air masuk ke dalam rangka, dia akan langsung keluar. Nah keuntungannya kalau pakai pipa bulat ini, ya mencari titik terendahnya lebih gampang ya. Iya, jadi air kalau pasti lubangin keluar. sini sih keluar. Terus tadi ini sengaja dilobangin buat praktek nih. Kasih unjuk. Kasih lihat. Kamu mau praktekan? Ayo. Coba praktekan. Praktekin ya.
Coba bentar ya. Dimasukin ini deh, apa namanya? Airnya. Ini berapa mili? Ini sisa berapa coba ya? Sekitar 200 berapa tuh? 225. 225 ya, coba dimasukin dari atas. Tes ya. Ini dari atas ya, dari atas dimasukin. Tuh ngucur bawah. Nah tuh, airnya langsung ngucur gitu teman-teman tuh. Jadi memastikan bahwa air tidak ada yang terperangkap ya. Karena kan bisa menyebabkan karat ya lama-lama. Jadi kalau misal habis lewat banjir-banjiran atau disemprot waktu nyuci ya, berarti air akan turun gini ya. Karena langsung keluar ya. Iya. Di sini juga pas cobain juga oke juga sih, beneran airnya keluar juga. Mau dites? Boleh tes lagi coba. Kalau ini nggak ada lubangnya ya? Nggak dipotong, ini masih Nggak dipotong. asli. Gimana, Bo? Kenceng banget ya? Hah? Kenceng banget. Ini aku nuangnya soalnya banyak langsung nih. Ini nggak perlu khawatir tumpah. Nggak perlu tumpah karena nggak ada lubangin di atasnya. Nggak dipotong Nggak kan? dipotong. Ya udahlah, intinya gitulah An lah. Ya. Iya. Ya udah teman-teman kira-kira itu ya. Ya. Apalagi An? Ya, itulah intinya kita factory visit, lihat proses perakitan, ternyata produksi sudah maksimal, Iya. dan bonusnya tadi kita lihat tentang kerangka lagi. Ini kayaknya ada misi terselubung kali ya. aduh. Tapi ya nggak apa-apa Ya, lah. aji mumpung Aji lah, mumpung. iya. Coba kabar gembiranya kalau saya bukan masalah rangkanya sih, tapi tadi itu ya, yang masalah Indian lama, Oh iya. coupling price, terus yang mau beli cash suruh kredit. Nah, mudah-mudahan dengan ada produksi lagi. yang udah normal, kasus kayak gitu bisa hilang ya, An, Iya, ya. betul. Cuma ya itu bonusnya tadi bener. Apa rangka? Kita menemukan bahwa ternyata tentang rangka, bahwa Yamaha pun sama ada silikat juga. Ada silikat juga. Iya. Terus udah dijawab juga tadi kan ya, silikatnya kenapa kan? Oh sama ini. Tadi Apa? sempat nanya juga garansi rangka kalau di Oh, Yamaha iya. ternyata samaan 1 tahun Sama, juga. 1 tahun juga. 1 tahun. Nggak cuma di Honda, Yamaha juga Yamaha juga 1 juga. tahun ternyata. Terus kalau mau beli rangka juga bisa. Bisa juga. Karena memang betul. rangka kan bagian dari part ya. Part, ya. iya, jadi bisa dipesan. Terus kalau mau beli rangka berapa lama? 2 bulan ya? Ya paling cepat aja 2 bulan sekisarannya 2 bulan ya? lah, ya 2 bulan. Itu sih kalau emang beneran 2 bulan itu harusnya lebih cepat daripada klaimnya Honda kan? Iya, 90 hari kerja ya kalau yang biasa ya, bukan 90 hari kerja jadi sekitar 4 bulanan ya? 4-6 bulan kemarin Iya, kisarannya. 4 sampai 6 bulan. Tapi di Yamaha bilangnya cuma 2 bulan aja bisa kelar kan kalau beli rangka. Ya mudah-mudahan bener ya, beneran secepat itu. Karena emang kalau secara spare part harus diakui Yamaha emang lebih gampang sih ya nyari barang-barangnya ya. Harus diakui. Iya. Ya udah itu aja sih Bu kali ini. Ya kan? Ya wis, jalan-jalan kita ngelihat pabrik perakitannya Yamaha, biarpun nggak bisa Jadi, ngambil lihat gambar secara di langsung, video, iya. ya elah cuma 12 frame doang tadi udah di slide bolak-balik gambar itu doang. Ya ampun, sedih sebenarnya, sedih banget ya. Padahal kalau boleh mengabadikan tuh, aduh, Waduh, teman-teman keren pasti banget. nontonnya juga ikut senang. Seru ya. Apalagi ini produknya buat pasar dunia. Yang Betul. CBU itu ke 22 negara. CBU. Terus kalau yang plus Spare yang part ya. spare part 40 berapa negara gitu ya. Bukan spare part sih, CKD. Iya. Itu 40 sekian negara. Gila ya. Gokil ya. Aku baru tahu loh kalau 22 negara CBU. CPU gokil banyak banget ya. Sini. Gitu. Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan Ya. lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.